Kabar gembira ini guys, buat kawan-kawan yang mau melamar TNI. Karena ini langsung dari Panglima TNI Agus Subianto. Tapi sebelum banyak kali ceritaku, kita tengok aja dulu langsung videonya guys ya. Nah makanya kalau anak-anak kita mau dijadikan tentara, ya disiapkan. Nggak ada anaknya angkatan darat masuk angkatan darat, sekarang nggak ada. Bahkan ada polisi masuk angkatan darat masuk AU. Ya sesuaikan dengan psikologinya. Kalau nggak nanti feel-nya nggak ada Pak. Kita biarkan saja anak kita itu berjalan sesuai dengan kriterianya. Jangan kita orang tua cawe-cawe. Nanti dia nggak akan jadi apa-apa Pak. Kalau mau dijadikan taruna saja bisa. Oh jadi letnan. Kita semua senang. Oh anak kita letnan. Tapi feel-nya nggak ada. Nantinya nggak akan jadi apa-apa. Biar aja. Kita sayang sama anak tetapi tidak seperti itu. Disiapkan yang baik. Ya. Rekrutmen pun di beberapa satuan itu ada prioritas. Misalnya, kalau Akmil kan memang disiapkan, akademi disiapkan untuk seorang komandan. Kalau di bidang lain seperti cyber, saya merekrut khusus cyber yang memang dia yang tadinya orang cyber, sipilnya cyber. Kita jadikan jadi tentara. Dia punya kemampuan cyber. Bukan tentara yang kita jadikan orang cyber, itu akan susah Pak. Ya. Demikian juga dengan perwira PK. Perwira PK kita banyakin yang spesialisasi seperti dokter, psikologi, hukum dan sebagainya. Kita jadikan. Dan latihannya pun sebenarnya harus tidak seperti yang di akademi militer atau akademi laut dan udara. Karena dia sudah punya kemampuan khusus. Seperti cyber itu kurikulumnya kita rubah. Kita rubah yang mengarah kepada dia punya kejuruan cyber tersebut. Sehingga nanti pada saat dia dilantik, dia punya kemampuan cyber. Ya. Nah ini kita harus sama-sama, pola pikir, pola tindak kita harus sama. Ya. Kalau enggak Pak, yang lain sudah maju ini kita masih jalan di tempat. Karena kita terlalu banyak diskusi. Sekarang di kepolisian sudah ada pendidikan yang disabilitas, yang punya, ada yang, mohon maaf, dijadikan polisi karena berkaitan nanti dengan penugasannya. Mungkin nanti aspek di kita juga bisa seperti itu. Oke ya, jadi semua masyarakat punya hak untuk jadi tentara. Tentunya dengan kriteria rekrutmennya yang berbeda. Kemudian masih di bidang op tadi itu. Keberhasilan yang tadi saya sudah memberikan reward kepada mereka. Apabila yang berhasil di daerah operasi, di perbatasan, para Dansat jangan segan-segan memberikan pengajuan kepada kita untuk mungkin sekolah mendahului dari teman-temannya. Ya, pendidikan yang mayor mungkin seskoat, yang kolonel sesko TNI atau Lemhanas, anggota Tamtama jadi bintara jadi perwira secapa. Kalau bisa tuh yang pendidikan tuh orang berprestasi semua Pak. Daripada setiap ada pendidikan sesko TNI, tiap hari saya di WA. Mohon izin
Saya alhamdulillah 2 kali saya dapat penghargaan. Waktu saya letnan dapat tokoh, saya selapa dengan senior-senior 87. Para perwira sekalian, ucapan terima kasih juga kepada para kepala staf angkatan yang sudah membantu saudara-saudara kita di Gaza. Beberapa kali kita memberikan dukungan seperti tadi video tadi dari Angkatan Udara, kita bisa airdrop di atas Gaza langsung. Hanya negara Indonesia saja yang diperbolehkan oleh negara Israel yang bisa terbang di atas refugee. Kemudian Angkatan Laut juga mengirimkan beberapa kapal rumah sakit, Rajiman, dan ada lagi satu. Kemudian di Angkatan Darat beberapa kali dengan kementerian lain, BNPB dan Basarnas. Para perwira, Rapim ini juga kita gunakan juga untuk evaluasi tentang kegiatan yang sudah kita lakukan setahun kemarin. Dimana kalau kita lihat perkembangan lingkungan strategis yang sangat dinamis dan tidak menentu, di mana masih ada perang di beberapa negara, itu akan berdampak kepada tata kehidupan di negara kita, termasuk kesiapan TNI untuk menghadapi situasi yang tidak menentu ini. Sekali lagi, kita samakan pola pikir, pola tindak, supaya kita bisa menghadapi situasi yang berkembang ini dalam satu visi. Tujuannya hanya satu, untuk kemajuan TNI. Kalau bukan kita yang berpikir, siapa lagi yang memikirkan TNI ini? Sejak proses reformasi sampai dengan sekarang, dulu saya masih letnan, kita sudah tahu bahwa ini ada pelemahan kepada kita. Akhirnya sekarang kita yang merasakannya. Nah, untuk itu mari kita berbuat. Memang agak capek, terutama dari Kodiklat TNI, Kodiklat Angkatan Darat, Laut dan Udara untuk merubah beberapa doktrin peperangan kita. Doktrin yang kita gunakan itu masih produk lama. Sedangkan kemarin saya ke Australia, taktik infanteri 100% dirubah. 100%. Dan mereka merubah doktrin itu per 3 atau 5 tahun dirubah. Jadi kita semua harus menjadi agen perubahan. Jangan alergi kalau ada perubahan. Orang kita itu kalau ada perubahan belum apa-apa dia udah ngomong, udah ngomel. Apalagi kalau yang mau pensiun itu, apalagi ini. Kalau adik-adiknya punya ide tuh nggak suka. Jadi kita semuanya harus menjadi agen perubahan. Keluarkan ide-ide yang bagus sesuai dengan penugasan kita di lapangan. Ya, terima kasih beberapa taktik bertempur kita sudah dievaluasi di Pusdiklat Pasus dan dilakukan di daerah operasi, dan alhamdulillah sekarang kita sudah OPM kalau mau nyerang kita mikir-mikir. Kita diserang pasti dia yang hancur.